Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Untuk hari ini Selasa 16 Januari 2024 kita masih melaksanakan pembelajaran daring. Nah, untuk pelajaran hari ini ada PJOK dan Bahasa Indonesia. Untuk pelajaran PJOK sebentar Ibu Guru konfirmasi ke guru mata pelajarannya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke Bahasa Indonesia. Anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan masuk ke dalam pelajaran Bahasa Indonesia, terlebih dahulu kita berdoa kembali ya, berdoa dulu, berdoa sebelum belajar seperti biasa. Oke, silahkan semuanya berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anakku sekalian, jangan lupa siapkan semua peralatannya ya, peralatan buku, pensil, pulpen, dan lain-lainnya ya, semua pelajaran yang digunakan, peralatan yang digunakan untuk belajar. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran hari ini kita masuk ke materi tentang uang ya. Pekan lalu kita sudah belajar tentang ditukar atau apa. Ini kita sudah belajar membaca cerita dan memahami bacaan. Nah, pekan lalu kita sudah membaca teks bacaannya dengan judul ditukar atau apa. Nah, di sini ada tentang bagaimana kehidupan barter di dalam kehidupan hewan ya, di sebuah hutan kelayau. Mereka barter atau bertukar barang di pasar ya. Nah, sampai akhirnya ternyata dalam kehidupannya ada beberapa masalah yang timbul, di mana tidak semua hewan ingin berbarter barang yang bukan mereka inginkan, dan itu tidak tersedia di pasar. Nah, anak-anakku, kita lihat dulu ya. Di sini ada kamus KBBI. Nih ya. Barter adalah perdagangan dengan saling bertukar barang. Nah, terus yang ada juga burung pelatuk atau burung pemakan serangga yang membuat sarangnya pada kayu yang dilubangi dengan cara mematuk kemudian belatuk. Nah, di sini anak-anakku bisa memahami kata-kata baru yang belum kita dengarkan atau baru kita dengarkan atau belum kita pahami artinya. Nah, untuk hari ini kita masuk ke infografik tentang uang. Nah, seperti biasa ada cara untuk mengenal uang asli. Ada slogan dulu yang pernah kita lihat di televisi, dilihat, diraba, diterawang ya. Jadi kita diharapkan untuk infografik untuk mengenal uang palsu atau uang asli. Kita lihat uangnya, kemudian diraba, kemudian diterawang. Nah, dilihat maksudnya itu warna uang terlihat terang atau jelas ya, jadi warna uangnya tidak hilang atau luntur. Kemudian terdapat benang pengaman. Nah, seperti ini ya, ada benang-benang pada uang kalau uang asli, kalau tidak ada berarti dia palsu. Kemudian seperti dianyam pada uang rupiah pecahan 100.000, 50 dan 20. Khusus untuk pecahan 100.000 dan 50.000 akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu. Berarti seperti 3 dimensi ya. Oke, baik, lanjut. Kemudian kita masuk diraba. Nah, uang asli jika diraba akan terasa kasar ya, hasil cetakannya terasa kasar. Jadi berbeda dengan uang palsu yang biasanya halus.
Oke, ini akan terasa kasar jika diraba. Di bagian-bagian tertentu ada juga timbul ya, timbul cetakannya. Kemudian di terawang atau tanda air dari watermark berupa gambar pahlawan dengan ornamen pada pecahan tertentu. Jadi hanya pecahan-pecahan tertentu yang diterawang. Oke, baik. Itu anak-anakku tadi cara melihat atau mengenal uang palsu ataupun uang asli. Nah, sekarang kita masuk ke penulisan angka dan nilai uang. Anak-anakku pasti sudah mengenal semua uang ya, apalagi di sekolah sering bawa jajan. Nah, untuk mata uang negara kita namanya rupiah ya. Jadi lambang penulisannya Rp. R-nya besar, kemudian P kecil. Biasanya diberikan tanda titik di belakang P. Kemudian kita menuliskan nominal angka mata uang ya, seperti itu. Nah, kita lihat contohnya yang membedakan nominal uang atau bukan. Nah, ini di sini ada dua tulisan bilangan 5.000, angka 5.000, ini juga 5.000. Tetapi yang di bawah ini ada huruf di depan tertulis Rp ya, simbol artinya bahwa ini dibaca, ini menunjukkan nilai uang ya, nilai mata uang dibaca 5.000 rupiah ya. Kalau yang di atas hanya bilangan ya, bilangan 5.000 seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita perhatikan kembali. Perhatikan teks yang ini ya. Kekelinci baru saja memanen bayam. Seikat bayam untuknya nanti siang. 4 ikat lagi akan dijualnya di pasar dengan harga 1.000 rupiah ya. Jadi ini 1.000. Ini angka di belakang koma tidak dihitung. Nah, 1.000 rupiah per ikat. Dengan itu dia bisa membeli wortel seharga 2.000 dan sisanya akan ditabung. Nah, sekarang perhatikan penulisan nilai uang dan dengan huruf. Yang ini penulisan nilai uang dengan angka, menggunakan angka. Sekarang kita bisa lihat. Kalian bisa melihat bahwa nilai uang dapat ditulis dengan angka atau huruf. Nah, ini nilai angka 1 dibaca 1, posisinya atau nilai tempatnya satuan ya. Nilai angka 10 dibaca 10, posisi atau nilai tempatnya puluhan. Nah, begitu seterusnya ya. Oke, baik. Nah, di sini ada cerita teks bacaan Ayo Menabung. Menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Biasanya orang menabung karena ada sesuatu yang ingin dicapai atau dibelinya. Namun menabung sebenarnya tidak memerlukan alasan. Semua orang sebaiknya memiliki tabungan. Seperti pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Lebih baik memiliki dana cadangan untuk berjaga-jaga. Menabung sebaiknya dilakukan secara rutin dan tidak menunggu uang sisa. Ada beberapa pilihan tempat untuk menabung. Nah, pilihan tempat untuk menabung di sini ada 3. Yang pertama di celengan. Kelebihan menabung di celengan adalah bisa dilakukan sewaktu-waktu. Jadi kalau kita menggunakan celengan di rumah, jadi setiap saat kita bisa menabung, menyimpan uang kita. Kalian juga bisa memasukkan berapapun jumlah uang yang kita miliki. Tidak ada bilang
bahwa harus segini ya, minimal 10.000, minimal 50.000, tapi kita boleh memasukkan semua jenis uang ya, mau 1.000 kah, 500 atau 200 rupiah juga bisa. Kemudian yang kedua, kita bisa menabung di bank. Saat ini sudah banyak bank yang menyediakan rekening untuk anak-anak sekolah. Kelebihan menabung di bank adalah masalah keamanan. Selain itu, tidak mudah tergoda untuk mengambil tabungan. Yang ketiga, di sekolah. Jika sekolah kalian ada koperasi, kalian bisa menabung di sana. Kelebihan menabung di sekolah adalah kalian bisa langsung menyisihkan uang jajan kalian hari itu juga. Nah, ada beberapa petunjuk yang bisa kita lakukan agar tabungan kita cepat terkumpul ya. Nah, ini supaya kita bisa menghemat ya, tabungan kita kan bisa lebih banyak cepat terkumpul. Yang pertama, membawa bekal ke sekolah sehingga tidak perlu jajan. Nah, kita kan sudah membiasakan diri membawa bekal ke sekolah setiap hari Kamis. Kemudian menahan diri agar tidak mudah terpancing membeli barang. Misalnya ada yang kita lihat selalu mau dibeli, padahal itu sebenarnya anak-anakku tidak butuh, hanya sekedar memuaskan diri saja. Ya, kemudian yang ketiga, mendaur ulang barang bekas agar bisa dimanfaatkan dan menghemat uang kalian. Jadi, setelah kita mendaur ulang bahan bekas yang tadinya mau dibuang, kemudian kita mendaur ulang menciptakan satu produk baru yang bisa dijual dan memiliki nilai, ya. Nah, dengan memiliki tabungan banyak manfaatnya, antara lain melatih kesabaran dan kedisiplinan. Selain itu, dengan menabung berarti kita punya dana cadangan yang bisa kita gunakan sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Untuk tugas anak-anakku semuanya hari ini yaitu menuliskan langkah-langkah atau prosedur cara menabung ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur cara menabung di bank. Nah, bagaimana caranya Ibu Guru? Nah, kita bisa melihat di internet ataukah bisa bertanya kepada keluarga, sama ayah, ibu di rumah atau teman, bisa ya. Atau bisa ke kantor, ke bank langsung bertanya ke customer service-nya, Mbak, bagaimana sih caranya menabung kalau di bank? Ya, seperti itu ya. Jadi tugas kita adalah menuliskan langkah-langkah menabung atau prosedur cara menabung di bank. Ya, seperti itu. Ibu Guru cukupkan untuk hari ini. Terima kasih banyak buat anak-anakku yang sudah memperhatikan atau menyimak materi kita hari ini. Ibu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.